tanpa harus melakukan berbagai macam ritual. Sejatinya, sosok kodam leluhur seringkali berupaya berinteraksi dengan orang yang mereka dampingi. Salah satu bentuk upaya interaksi tersebut adalah Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia supernatural, baik yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Sebenarnya banyak sekali cara teman-teman yang sering dilakukan oleh berbagai macam makhluk alam gaib, sosok kodam atau bahkan sosok leluhur yang mendampingi seseorang untuk berkomunikasi dengan orang yang mereka dampingi. Dari hal-hal yang mungkin kita anggap biasa sampai kejadian-kejadian yang sebenarnya benar-benar signifikan menunjukkan adanya upaya interaksi dari sosok kodam tersebut kepada diri kita. Namun teman-teman, banyak orang-orang di luar sana atau mungkin diri teman-teman sendiri, bahkan saya pun pernah mengalaminya, ketika mengalami bentuk interaksi, ketika ada upaya interaksi dari sosok kodam leluhur, saya mengira bahwa apa yang saya alami, bahwa apa yang terjadi merupakan hal yang biasa terjadi kepada banyak orang. Bahkan beberapa orang yang saya temui beranggapan hal-hal yang mereka alami merupakan sebuah halusinasi, bukan kejadian yang membawa arti, membawa nasihat tertentu dari sosok kodam. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai berbagai macam bentuk upaya interaksi dari sosok kodam leluhur kepada orang yang mereka dampingi. Mungkin video ini pernah saya bahas di beberapa video yang pernah saya upload. Namun pada video kali ini saya akan membahas tema ini lebih detail, lebih dalam. Pastinya bertujuan agar diri teman-teman lebih memahami apakah yang sedang teman-teman alami, yang pernah teman-teman alami, memang benar-benar upaya interaksi dari sosok kodam leluhur dengan diri kita. Namun seperti biasa teman-teman, sebelum saya melanjutkan videonya lebih panjang lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan untuk teman-teman yang mempunyai akun Instagram, teman-teman juga bisa memfollow akun Instagram saya, agar di saat saya live di akun Instagram saya, teman-teman juga bisa ikut gabung, biar teman-teman juga bisa sharing, menceritakan berbagai macam pengalaman supranatural secara live bersama saya. Untuk teman-teman yang ingin memfollow akun Instagram saya, link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Seperti yang saya katakan di awal video teman-teman, banyak sekali cara yang sering dilakukan, upaya yang sering dilakukan oleh sosok kodam, oleh sosok leluhur untuk berinteraksi dengan orang yang mereka dampingi. Salah satunya, hal yang paling sering digunakan adalah melalui media mimpi. Ya teman-teman, saya sering kali mengucapkan hampir di setiap video yang saya upload, mimpi merupakan media yang paling sering digunakan oleh sosok kodam, oleh sosok leluhur untuk berinteraksi dengan orang yang mereka dampingi. Namun, banyak orang yang masih belum memahami mimpi-mimpi seperti apa. Bagaimana kita mengetahui mimpi yang memang membawa sebuah pesan dari alam gaib? Nah, mungkin akan ada yang bilang, atau mungkin teman-teman akan mengatakan ini, semua orang pasti mengalami mimpi, baik mimpi buruk, mimpi bertemu dengan makhluk halus, atau mimpi-mimpi lainnya. Semua orang yang hidup pasti pernah bermimpi. Ya, perkataan teman-teman sangat betul dan sangat tepat. Namun teman-teman,
ada perbedaannya antara sebuah mimpi yang benar-benar membawa pesan atau mimpi yang hanya sekedar bunga tidur. Jika seandainya teman-teman mengalami sebuah mimpi, namun hanya terjadi satu kali itu saja, dan mimpi itu tidak pernah terulang lagi, mungkin akan mengulang mimpi tersebut, namun dalam jangka waktu yang sangat lama. Bisa jadi memang mimpi tersebut hanyalah sebuah bunga tidur, walaupun dalam mimpi itu teman-teman bertemu dengan berbagai macam makhluk alam gaib, tapi hanya terjadi satu kali. Bisa jadi mimpi tersebut hanyalah bunga tidur. Namun lain ceritanya teman-teman, ketika teman-teman bermimpi, tetapi mimpi tersebut terjadi berulang-ulang kali, satu hari, 2 hari, dalam seminggu, maksimal dalam waktu 1 bulan. Setiap bulannya teman-teman selalu bermimpi hal yang sama terjadi secara terus-menerus. Dan terlebih lagi, setelah mengalami mimpi-mimpi ini, teman-teman juga mengalami beberapa kejadian-kejadian gaib. Teman-teman menjadi lebih peka dengan kehadiran-kehadiran makhluk alam gaib. Setelah mengalami mimpi yang berulang-ulang, secara tiba-tiba teman-teman jadi sering melihat, walaupun hanya bayangan hitam, walaupun hanya bayangan putih, atau kilasan gambar yang muncul di kepala teman-teman tentang berbagai macam bentuk makhluk alam gaib, atau berbagai macam kejadian yang pernah dialami oleh seseorang atau suatu tempat. Apakah cukup sampai di situ? Menandakan sebuah mimpi merupakan bentuk interaksi dari sosok makhluk alam gaib? Tentu saja tidak, teman-teman. Biasanya juga ketika seseorang mengalami mimpi yang berulang-ulang kali, biasanya tubuh mereka, badan mereka juga akan merasakan sakit, teman-teman, setelah mengalami mimpi tersebut. Ya, jika seandainya teman-teman mengalami dua hal ini ketika teman-teman bermimpi, mungkin teman-teman menjadi lebih peka dengan berbagai macam hal gaib. Atau ketika teman-teman bermimpi yang berulang-ulang kali, setelah teman-teman terbangun, tubuh teman-teman menjadi lemah, bahkan bisa sampai jatuh sakit, maka mimpi tersebut memang menandakan adanya sebuah pesan, adanya bentuk interaksi dari sosok kodam yang datang, yang menjaga diri teman-teman. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jika teman-teman bermimpi bertemu dengan berbagai macam makhluk alam gaib, namun hanya terjadi satu kali dan tidak ada efek apapun setelah teman-teman terbangun dari mimpi tersebut, bisa jadi mimpi yang teman-teman alami ternyata hanyalah sebuah bunga tidur. Apakah teman-teman pernah mengalami ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu, ketika teman-teman ingin menuju ke suatu tempat, namun ada saja halangannya yang menghalangi diri teman-teman untuk melakukan hal tersebut atau mengunjungi tempat tersebut? Nah, jika seandainya teman-teman sering mengalami hal tersebut, teman-teman sering mengalami hal ini, bisa jadi sebenarnya saat itu ada sosok kodam, ada sosok leluhur yang sedang memperingati diri teman-teman. Mungkin kebanyakan dari teman-teman akan bingung apa yang saya maksud. Saya akan memberikan sebuah contoh agar diri teman-teman bisa memahami apa yang telah saya katakan. Sebagai contoh, misalkan pada hari ini teman-teman ingin pergi ke suatu tempat, namun di saat diri teman-teman sudah bersiap untuk pergi, secara tiba-tiba cuaca yang tadinya panas, cerah, berubah menjadi hujan sangat lebat. Pastinya dengan kondisi hujan tersebut akan menghalangi kita untuk mengunjungi tempat tersebut. Mungkin teman-teman akan langsung berpikir, saya akan menggunakan mobil atau kendaraan apapun yang terlindungi dari hujan. Tapi ketika teman-teman ingin mengganti kendaraan teman-teman, ternyata ada halangan lain, seperti kuncinya hilang, mungkin bensin kendaraannya habis, atau mungkin kendaraan sedang rusak, atau bahkan kendaraan tersebut sedang dipakai oleh orang lain. Nah, mungkin jika teman-teman dalam posisi hal tersebut, teman-teman akan memilih opsi lain dengan menyewa ojek online,
mungkin teman-teman akan menyewa mobil online agar bisa dijemput dan diantarkan sampai ke tujuan. Namun lagi-lagi teman-teman mengalami sebuah halangan, misalkan seperti susah mendapatkan drivernya, atau tiba-tiba sinyal teman-teman hilang, atau baterai teman-teman lowbat, atau mungkin kuota teman-teman habis. Nah teman-teman, saya ingatkan, jika seandainya saat teman-teman ingin melakukan sesuatu, namun sampai 3 kali ada hal-hal yang menghalangi, ada hal-hal yang mencegah untuk teman-teman melakukan hal tersebut, lebih baik teman-teman pikirkan lagi, atau mungkin teman-teman bisa menunda atau membatalkan kegiatan tersebut. Karena bisa jadi teman-teman, seperti yang saya katakan, hal itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah peringatan akan adanya sebuah kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi menimpa diri teman-teman saat teman-teman tetap ngotot, tetap ngeyel untuk melakukan hal-hal tersebut. Selanjutnya, bentuk upaya interaksi sosok kodam, sosok leluhur yang menjaga diri seseorang adalah melalui suara hati. Ya teman-teman, suara hati ataupun suara pikiran juga merupakan suatu hal yang seringkali digunakan oleh sosok kodam, oleh sosok leluhur untuk berinteraksi dengan orang yang mereka dampingi. Namun teman-teman memang agak sedikit susah untuk membedakan apakah suara yang kita dengar memang benar-benar berasal dari sosok kodam, atau justru suara yang kita dengar ini merupakan sebuah pertanda, sebuah gejala bahwa diri kita sedang mengalami sakit, psikologis kita sedang terganggu. Nah, saya ingin menjelaskan mungkin agar diri teman-teman juga bisa memahami apakah suara-suara yang kita dengar, suara-suara yang muncul ini benar-benar dari sosok kodam, atau kita sedang mengalami sebuah gangguan psikologis. Yang pertama teman-teman, saya akan membahas yang hanya suara berasal dari kodam. Yang pertama teman-teman, ketika suara hati, suara pikiran kita, suara yang kita dengar memang benar-benar berasal dari sosok kodam atau berasal dari leluhur. Yang saya tahu teman-teman, dan yang saya sering alami, suara-suara tersebut tidak pernah, teman-teman harus catat, tidak pernah menyuruh saya untuk melakukan hal apapun. Baik saya harus, misalkan saya harus menyediakan sesaji tertentu, atau saya harus melakukan ritual tertentu, atau bahkan mungkin saya harus sampai melukai orang lain, membunuh orang lain, atau bahkan suara tersebut sampai menyuruh saya untuk mengakhiri hidup saya. Tidak teman-teman, suara-suara yang muncul ini, suara yang dari dalam diri kita, tidak pernah menyuruh saya untuk melakukan apapun. Dan teman-teman, suara yang memang benar-benar berasal dari kodam biasanya hanyalah sebuah suara yang memberikan nasihat, dan suara yang menjawab pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Misalkan di saat saya sedang bingung untuk mengambil keputusan, apakah saya harus melakukan A atau saya harus melakukan B, suara yang muncul dan memang benar-benar berasal dari sosok kodam akan menjawab, jika kamu melakukan hal A, maka akan ada kejadian yang bisa terjadi seperti ini, dan seperti ini. Jika kamu melakukan kegiatan B, mengambil keputusan yang B, maka akan ada dampak seperti ini, dampak seperti ini, dan dampak seperti ini. Nah, kurang lebih teman-teman, suara yang muncul yang benar-benar dari sosok kodam adalah hal yang seperti itu teman-teman, yang memberikan penjelasan, yang memberikan nasihat tentang apa, tentang keputusan apa yang akan kita ambil, dampak baiknya, dampak buruknya, atau bahkan malah ketika kita ingin berbuat jahat, ketika kita sedang melakukan kesalahan, suara ini pun terkadang juga datang mengingatkan bahwa apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat merupakan tindakan yang salah. Jadi, jika seandainya diri teman-teman mendengar suara yang menyuruh, yang
membuat diri teman-teman harus melakukan sesuatu. Saya bisa yakin suara tersebut bukanlah suara yang berasal dari sosok kodam atau sosok leluhur yang mendampingi diri teman-teman. Karena bisa jadi suara tersebut memang menandakan adanya gangguan psikologis di dalam diri teman-teman, atau bahkan malah suara tersebut berasal dari makhluk-makhluk gaib yang membawa energi negatif. Itulah 3 hal atau 3 cara yang seringkali digunakan oleh sosok kodam leluhur untuk berinteraksi dengan orang yang mereka dampingi. Sebenarnya masih banyak teman-teman bentuk-bentuk upaya lain yang seringkali digunakan. Misalkan seperti menemukan benda-benda pusaka, seperti menerima wangsit, menerima petuah langsung dari anggota keluarga kita yang sebelumnya. Atau mungkin kita juga bisa langsung dirasuki oleh makhluk, oleh roh yang memang berasal dari leluhur kita. Namun teman-teman, 3 hal yang saya sebutkan tadi merupakan hal yang paling sering terjadi dan seringkali dianggap sebuah hal yang biasa, bahkan disalahartikan oleh banyak orang. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.